A few moments later. Pembubaran ibadah sekaligus pengerusakan villa ini banyak dibahas di kalangan-kalangan petinggi agama, guys. Dan di dalam kalangan muslim sendiri, banyak petinggi agama seperti ustadz, ulama merasa malu dengan kejadian ini. Ibu Haji ini salah satunya, guys. Dari peristiwa Cidahu, kita akan jadi tahu siapa hatinya yang benar-benar tulus, ya. Ini pemilik Cidahu ini mendapat sumbangan uang pribadi dari KDM 100 juta untuk mengganti bangunan yang dirusak oleh para warga. Tetapi apa yang dilakukan oleh pemilik villa tersebut? Uangnya tidak diambil, uangnya disumbangkan untuk masjid dan musola yang terdekat. Bayangkan, guys, ya, warga yang melakukan perusakan ini bagaimana rasanya kalau saya ya. Jadi kita bisa menilai sendiri mana yang hatinya tulus dan mana yang hatinya tidak tulus. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Jadi saya akan membangun spesifikasi hari ini terhadap pengamalan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa sila pertama itu ketuhanan, bukan agama? Karena sejatinya Tuhan itu satu. Betul apa betul? Tuhan yang menciptakan alam semesta ini beda-beda atau cuma satu? Cuma satu, kan? Yang berbeda itu adalah agama. Makanya Al-Quran, saya coba ingin ngutip saja Al-Quran. Bukan berarti ini bias Islam ngisi materinya, bukan, ya. Mentang-mentang Pak Ustadz ngomongnya Al-Quran aja. Ya, saya nggak punya kapasitas ngomong Injil karena saya bukan ahlinya. Nggak punya kapasitas ngomong Taurat maupun ngomong Weda. Kapasitas saya ya ngomong Al-Quran karena Ustadz, kan begitu. Maka di dalam Al-Quran kalau bicara Tuhan kalimatnya Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Kemudian wa ilahuna wa ilahukum wahid, Tuhan kami dan Tuhan kalian satu. Ini ayat ini Nabi berkomunikasi bukan kepada sesama orang muslim, bukan, kepada non muslim. Ilahuna, Tuhan kami yang agamanya Islam, maksud Nabi begitu. Wa ilahukum, Tuhan kalian yang agamanya non-Islam, wahid, itu satu. Tapi di dalam Al-Quran kalau sudah bicara agama, rumusnya bukan itu, tapi rumusnya lakum dinukum waliyadin. Untuk anda agama anda, untuk saya agama saya. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami agama kami, bagi kami amal kami, dan bagi kalian amal kalian, agama kalian. Itu rumus dalam Islam. Makanya sila pertama itu bukan agama, tapi sila pertama itu Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Memang pinter-pinter ya pendiri bangsa kita itu. Founding father Republik Indonesia ini pintar-pintar gitu. Udah kelihatan dari susunan Pancasila itu. Hanya saja saya ingin ingatkan pada kesempatan kali ini, betapa banyak orang di negeri ini beragama tapi tidak bertuhan. Halo? Banyak orang beragama tapi nggak bertuhan. Dia agamanya Islam tapi korupsi. Berarti tidak bertuhan. Pakainya kerudung gede, saking panjangnya sampai nyengser di tanah. Nyapu halaman saja enggak pakai sapu, pakai kerudungnya itulah. Kerudungnya gede, tapi gaweknya ngerumpi. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Ini contoh orang yang beragama tapi tidak bertuhan. Nah, ini penting. Di negeri kita ini betapa banyak orang memahami, meyakini agama secara emosional. Karena pemahamannya sempit, keyakinannya sempit, maka mempengaruhi paradigma beragama.
cara beragamanya, cara pandangnya juga sempit. Akhirnya dia membawa agama dengan arogansi, merasa paling benar sendiri, lalu kerjaannya menyerang orang lain. Nah, itu contoh orang-orang yang beragama tapi sejatinya dia tidak bertuhan. Nah, ini perlu saya sampaikan poin ini begini. Ini mayoritas muslim kan? Karena mayoritas muslim, kapasitas saya memang menyampaikan sama Bapak Ibu yang rata-rata muslim. Karena saya sungguh sangat menyayangkan akan kejadian di Sukabumi kemarin saat retreat saudara kita dari agama Kristen Protestan kemudian diserang oleh sekelompok orang yang ngakunya beragama lalu melakukan perbuatan pengerusakan. Itulah contoh segerombolan orang ngakunya beragama tapi mereka tidak bertuhan. Karena nggak ada ajaran Islam yang searogan itu. Saya ulangi, tidak ada ajaran Islam yang arogan seperti itu. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Nggak ada ajaran Islam searogan itu. Apalagi melakukan persekusi terhadap, maaf, rumah ibadah agama lain. Ngerusak kelenteng misalnya, ngerusak vihara misalnya, ngerusak gereja dan lain sebagainya. Kendati pun saya ingin sampaikan, itu manusianya, bukan agamanya. Cocok atau cocok? Karena setiap agama punya problem yang sama. Cara beragama yang destruktif. Ini terlalu keren bahasanya ya. Cara beragama yang merusak. Merasa orang paling nak cenah. Merasa paling iman, paling baik sendiri. Semua agama ada. Coba kita lihat di Myanmar. Orang menggunakan jubah biksu dan atas nama Buddha merusak masjid dan membantai umat muslim di sana. Di India atas nama Hindu merusak masjid, bunuh ustadz, orang Nasrani sedang Natalan pun gereja diserang. Di Selandia Baru orang yang mengaku beragama Protestan, beragama Kristen menembaki umat Islam yang sedang sholat Jumat. Nah, itu arogansi atas nama agama. Dan yang paling kejam Israel. Israel itu melakukan pembantaian yang sangat sadis. Itu atas nama Tuhan, atas nama agama. Betapa kejam orang, Pak, menghilangkan nyawa orang lain, melakukan kejahatan atas nama Tuhan, melakukan kejahatan atas nama agama. Padahal Allah tidak pernah mengajarkan yang sedemikian rupa. Ya, Pak ya? Nah, kembali lagi. Saya ingin sampaikan, kita ini justru di negeri Indonesia Raya tercinta, sebagai negara muslim terbesar sedunia internasional, dengan populasi penganut agama Islam terbanyak sedunia internasional. Mestinya kita punya tanggung jawab lebih untuk menampilkan agama Islam yang indah. Islam yang rahmatan lil alamin itu tanggung jawab kita untuk menampilkannya. Justru bukan malah menakut-nakuti dalam tanda kutip kelompok beragama minoritas. Walaupun saya ini kurang suka lah Bapak Ibu menggunakan terminologi minoritas mayoritas. Kurang suka sebetulnya. Karena ngapa? Pada kenyataannya walaupun beda agama, kita sama-sama rakyat bangsa Nusantara. Betul apa betul? Oh, tepuk tangan dulu. Iya kan, kita sama. Suku hanya keberagaman, beda agama hanya keberagaman. Disinilah kemudian kita bisa membangun kesaling sepahaman. Bukan malah merasa arogan karena merasa banyak bertindak yang negatif terhadap kelompok yang dalam tanda kutip mentang-mentang lebih dikit daripada kita. Jangan sampai terjadi. Maksud saya begini, kejadian seperti di Sukabumi kemarin jangan sampai terjadi lagi. Seperti yang di Waikandis, malulah kita. Lampung ini masuk dalam 10 besar kota intoleran. Lampung masuk Bapak Ibu, kota intoleran. Kalau tidak salah tuh Lampung ranking 8 kalau nggak salah ya. Ya malu lah, ada saya, ada Bu Sri, ada Pak Hambali di Bandar Lampung ini. Kok masuk dalam kategori kota intoleran? Gara-gara apa? Kejadian gereja di Waikandis dan kejadian gereja di Raja Basah.
Karena mengapa? Banyak orang Islam hari ini Islamnya Islam KTP, nggak paham agama. Padahal dalam Islam itu kan jelas sekali, kita nggak boleh menghina agama lain. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali menghina Tuhan-Tuhan agama lain. Dalam bahasa kitanya, jangan hina Tuhannya, jangan hina ajarannya, jangan persekusi umatnya. Itu Quran loh. Bahkan di zaman Nabi ada umat Kristen Bani Najron berkunjung ke Masjid Nabawi bertemu Nabi. Sampai di Masjid Nabawi minta izin kepada Nabi, minta kebaktian di dalam masjid. Lalu diizinkan oleh Nabi. Beberapa sahabat ingin melarang, biarin kata Nabi. Maka umat Kristen pernah melakukan kebaktian di Masjid Nabawi. Ini luar biasa. Kalau orang Islam paham ini, nggak mungkin dia anti agama lain. Nah, saya sampaikan ini Bapak Ibu karena tanggung jawab kita sebagai satu, negara Islam terbesar, dua, karena populasi Muslim terbanyak sedunia internasional, tiga, karena memang kita mayoritas Muslim. Ada kewajiban bagi kita untuk menampilkan Islam yang indah itu. Dan tidak perlu kemudian merasa, mohon maaf ya, dalam tanda kutip, kok ada rasa seperti sekelompok orang oknum ya. Kayaknya merasa cemburu dalam tanda kutip dengan gereja, seolah-olah. Nah, ini yang harus kita minimalisir. Kalau sama vihara, sama kelenteng, orang Islam ini nggak cemburu. Karena kalau Imlek ngantri minta angpau soalnya. Ya coba kalau di vihara-vihara kelenteng itu kan, kalau pas Imlek, orang Islam semua yang ngantri angpau itu, kan begitu. Pantesan vihara-vihara itu nggak dilarang gitu ya. Ternyata ada untungnya juga tuh. Ngantri angpau itu. Nah, balik lagi Bapak Ibu, ada dalam tanda kutip cemburu. Loh, ngapa kita harus cemburu? Ini pasti ada racun. Siapa racunnya? Oknum-oknum yang berpikirnya radikal, radikalisme, ekstremisme, merasa paling benar sendiri, yang membangun sentimen atas perbedaan. Nah, saya sebagai ustadz, termasuk Ustadz Nurdin dan yang lainnya, para kiai, para ulama, itu punya kewajiban loh mencerahkan umat, nggak boleh diam. MUI, Majelis Ulama Indonesia itu nggak boleh diam, harus bersuara di tengah-tengah masyarakat. Ini nggak boleh dibiarkan, karena justru sebetulnya kalau kita sadari, Indonesia ini sungguh luar biasa. Yuk coba kita dikti. Kita tadi bicara gereja, sekarang bicara masjid. 10 negara dengan jumlah masjid terbanyak sedunia internasional. Yang ranking 10 Aljazair. Aljazair itu jumlah masjidnya 30.000. Yang ranking 9 Nigeria. Nigeria itu 70.000 masjid. Yang ranking 8 Iran, 80.000 masjid. Yang ranking 7 Turki, 85.000 masjid. Yang ranking 6 Arab Saudi ranking 6, 98.000 masjid. Yang ranking 5 Mesir, 100.000 masjid. Yang ranking 4 Pakistan, 200.000 masjid lebih. Yang ranking 3 Bangladesh, 200 sampai 300.000 masjid. Dan yang ranking 2 India, 300.000 masjid. Dan yang ranking 1 Indonesia. Berapa jumlahnya? 800.000 masjid. Tepuk tangan dulu. Lah ini masjid. Ngapa yang kita yang 800.000 masjid itu kok iri sama gereja? Itu saya nggak masuk akal Bapak Ibu. Kalau hitungan Islami itu dari jumlah masjid, Arab Saudi kalah sama Indonesia. Menangnya Arab itu cuman karena ada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi aja. Di sana cuma 98.000. 800.000 berbanding 98.000 berarti cuma 12%. Masjid di Arab Saudi itu cuma 12% dari jumlah masjid yang ada di Indonesia ini. Kurang Islamnya apa kita? Bahkan Mbak Sriningsih, Bu Sriningsih Jamsari adalah saksi sejarah. Ada masjid jaraknya cuma 15 meter. Masjid Al-Huda dan Masjid Mardotillah kan gitu. Ya ini saksi sejarah, ya kan? Saksi sejarah. Itu luar biasa. Kurang keren apa kita?
Dan hebatnya Masjid Al-Huda dan Mardotilah itu kalau Jumatan sama penuhnya. Sama. Berarti kan makmur, gak ada yang terbengkalai itu masjid kan. Kita doakanlah ayah beliau yang wakaf tanah untuk masjid masuk surga. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Apa meneh di Jawa banyak betul masjid, seberangan jalan masjid, ini masjid seberangnya masjid. Saya tanya, ini masjid dua-duaan azan saingan, kata saya khutbah saingan, emang bedanya apa? Beda Pak Ustadz, ini masjid NU P3, yang seberang itu masjid NU PKB. Bodoh NU nek, cuman beda satu P3 sono PKB, beda Jumatan. Kalau begitu kita bikin masjid PDI Perjuangan gitu kan, masjid Golkar nantinya kan begitu, monggo kersani. Jadi nggak ada yang ganggu kita kalau kita bangun masjid, betul nggak kira-kira? Nah, tapi nggak perlu sentimen dengan rumah ibadah agama lain. Nanti jenengan kaget kalau mainnya ke London. Pernah main ke London? Pernah? Kok saya belum pernah ya? Saya cuman baca. Di London itu ibu kota Inggris. Inggris itu kan pusat Kristen Protestan. Itu di Inggris. Salah satu pusat Kristen Protestan. Kalau saudara kita Katolik kan Roma. Itu Inggris. Di kerajaan Inggris itu namanya ibu kota London. Di ibu kota London itu, Pak, ada 300 gereja dijual jadi masjid. Karena mengapa? Penghuninya nggak ada lagi. Boleh jadi dia pindah agama atau boleh jadi berhenti beragama. Karena iklim kapitalis di Eropa itu banyak orang nggak mau lagi beragama. Oke, nggak tahu sebabnya, nggak jadi persoalan. Cuman yang unik bagi saya, kok bisa ya 300 gereja berubah menjadi masjid? Dan nggak ada yang gegeran, nggak ada yang ribut. Jajal neng Sukarame. Kalau ada satu masjid aja berubah jadi gereja, angus itu, Pak. Angus itu dibakar orang. Nah, betapa majunya peradaban Eropa, Bapak Ibu. Nah, kita harus introspeksi diri. Mau sampai kapan kita ini primitif gitu? Mau sampai kapan kita ini merasa paling benar sendiri? Ini yang harus kita garis bawahi sebetulnya. Makanya saya perlu ingatkan pada kesempatan kali ini, yuk kita belajar toleransi, belajar mengayomi, belajar melindungi. Nah, saya sampaikan 2 hadis ini sebagai penegasan ya. Satu, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah. Dan Allah suka dengan yang indah-indah. Makanya ibu-ibu dandan, Bu. Karena Allah suka yang indah. Jangan sampai nggak dandan. Apalagi ibu-ibu umur masih muda, 40 lewat dikit, paling kan masih muda. Dandan di TikTok aja cantik. Iya, dandan di TikTok. Tapi kan pakai itu, pakai apa namanya? Filter. Dandan beneran, Bu. Kalau rambutnya udah belang belentong putih hitam, pirangin Belanda sekalian. Pakai jilbab. Ya iya, kan untuk suami. Begitu suami masuk kamar, kalau nggak diwarnain rambutnya, Bu, suami kaget kok ada nenek-nenek dalam kamar saya itu. Makanya saya ikut madhab. Pak Irwan, benerin Pak Irwan. Ikut madhab pikok nggak haram, pikok ge. Jangan biarkan begitu. Suami-suami yang pelit yang ngebolehin istrinya dandan itu. Makanya dandanin bini, bikin glowing skincare itu nggak apa-apa. Modalin ge, Pak. Karena Allah itu indah. Tepuk tangan, tepuk tangan. Oh, suami-suami. Allah itu indah dan Allah suka yang indah-indah. Maksud saya begini, kalau kita nyontohin Islam, jangan yang sangar-sangar, geh, yang indah dong. Kalau kata Habib Nurmagomedov, wah, petarung UFC yang tak pernah kalah walau sekali. Habib Nurmagomedov sampai pensiun, sampai muridnya pun nggak pernah terkalahkan. Apa kata Habib Nurmagomedov? Orang tidak pernah belajar Islam dengan Al-Quran maupun hadis, tapi orang mempelajari Islam dengan melihat kelakuan orang Islam. Maka indahkanlah kelakuanmu, sehingganya orang akan menyangka Islam adalah agama yang indah. Ingat kata para ulama, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Kemuliaan Islam ini tertutupi oleh arogansi oknum-oknum orang yang ngaku muslim. Gara-gara sangarnya kita, gara-gara arogannya kita, maka orang akan menganggap Islam agama arogan.
Nah, satu hadis lagi ya. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Tidaklah orang yang sengaja mempersulit agama kecuali pasti dia akan dikalahkan. Wa yassiru wala tu'assiru, mudahkan beragama ini, jangan dipersulit. Wa basyiru wala tunaffiru, gembirakan dalam beragama, jangan membuat orang lari. Insyaallah kalau kita penuh senyum, menggembirakan, ngayomin, nyenengin, toleransi Bapak Ibu, Islam akan tampak sebagai agama yang indah, agama yang sesungguhnya, agama yang rahmatan lil alamin. Baik, itu saja sila pertama yang harus kita pahami, ketuhanan yang Maha Esa. Di negeri ini tidak boleh ada satupun agama yang merasa terasing, dan sebaliknya kita sebagai muslim, sebagai penganut agama mayoritas bahkan terbesar sedunia internasional dengan jumlah masjid terbanyak sedunia internasional, yuk kita rawi-rawi rantas, malang-malang tuntas, cancut tali wondo, kita bersama bersatu menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.